Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Niwayan Rastuti, guru di SMA Negeri 7 Luwu Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Di LPTK Universitas Tadulako, program studi pendidikan biologi dengan nomor peserta 20169957280 dan nomor induk mahasiswa A6111238876. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 7 Luwu Utara pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Iya. Sudah ada semua dalam ruangan ya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Masih semangat untuk belajar ya? Iya, bagus kan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Semoga kita dimudahkan ya dalam menuntut ilmu. Ketua kelasnya silakan disiapkan, pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk Eva. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita hari ini akan belajar apa? Biologi. Ya, kalau ketemu dengan Ibu Wayan berarti kita belajar tentang biologi. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Iya, tentang ekosistem. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu ekosistem? Ada? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah lingkungan menurut si Wayan. Iya. Oke, tapi sebelum kita masuk langsung ke materi, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Amran. Siapa lagi? Farel. Oke, Farel. Kemudian di Ramadika, siapa? Oh, Dika Arya Pranata. Apa ini? Kenapa Farel? Sakit. Farel sakit. Amran kenapa? Sakit juga. Dika? Oh, Dika Alpa. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk yang hadir, yang sudah menjaga kesehatannya, yang sudah bersedia untuk hadir di kelas ini. Oke, untuk menambah semangat, sebelumnya sterilkan dulu di atas mejanya. Kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Jadi saya akan menyimpan satu buku untuk setiap kelompok. Yang dapat buku ini itu jadi milik pribadi ya. Yang dapat buku ini jadi milik pribadi. Dan ada apa ini? Iya, candy. Jadi nanti akan Ibu jelaskan apa maksudnya dari barang ini ya. Mau diapakan barang-barang ini?
Sama-sama. Oke, semuanya tolong disingkirkan dulu HP-nya, jangan sampai nanti ada yang jatuh. Oke, sudah semua? Ya, kita akan bermain yang namanya clap, boom, candy, book. Paham? Tidak. Jadi ketika clap itu kita tepuk tangan. Clap, kalau boom kita tepuk meja. Kemudian kalau saya bilang candy, ambil candy-nya atau gula-gulanya. Kalau saya bilang book, ambil bukunya. Dari 4 orang ini silakan berebut ya. 5 orang di situ, 4 orang semua ya. Oke, paham ya? Oke, semuanya bersedia? Clap. Clap, clap. Clap, book. Clap. Duluan dia. Ya benar, clap book kan? Clap, boom. Boom, boom. Clap, clap. Clap, book. Ayo, siapa yang mau mengalah itu? Ulang. Oke, ulang ya. Ulang. Tinggal, sudah dapat ya. Tinggal 2 kelompok. Tinggal 2 kelompok ya. Oke, ulangi lagi. Clap, boom. Clap, boom. Clap, clap. Boom, boom. Ayo, siapa mau mengalah? Oke, selamat yang dapat buku dan selamat yang dapat candy. Ada yang dapat apa-apa? Ada? Oh, ada. Nanti dibagikan lagi ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke inti ya. Kita masuk ke materinya dulu. Jadi sudah semangat ya? Sudah. Oke. Terima kasih karena sudah semangat. Sekarang kita masuk pada materi. Ya, kita akan masuk pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan. Oke, sebelumnya ada apa itu lingkungan? Ya, tempat tinggal. Ada yang lain lagi? Masih ada yang lain? Apa itu lingkungan? Menurut Eva, tempat tinggal. Ya, sama ya. Ini intinya tempat tinggal seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sebelumnya kita punya kontrak belajar. Mungkin bisa 1 orang yang bantu Ibu untuk membacakan dan diperdengarkan oleh semua yang ada di kelas. Yang pertama, mungkin siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Wayan. Menggunakan gawai ketika diperintahkan. Yes. Kemudian? Menciptakan suasana belajar yang nyaman. Oke. Selanjutnya? Mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Iya, betul. Next. Tidak makan dan minum ketika belajar. Iya. Saat ini ada yang makan dalam kelas? Ya. Tidak ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita masuk, kita akan adakan pretest. Tapi sebelum kita masuk ke pretest, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tentang komponen penyusun ekosistem materi pada minggu lalu? Komponen biotik dan komponen abiotik. Iya, pintar sekali. Atas nama siapa? Nur Aisyah dan? Siapa? Wilda Parina. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Atau ada yang bisa menyebutkan apa komponen biotik? Yes? Ya? Iya, betul sekali. Kemudian komponen abiotiknya adalah? Komponen yang tidak hidup. Iya, komponen yang tidak hidup tapi mendukung kehidupan. Contohnya adalah matahari, udara, pasir, tanah, air, dan batu. Oke, masuk pada link pretest. Silakan dinaikkan gawainya. Gawainya sudah dikasih naik. Oke, silakan bergabung di link ini ya. Sudah ada 9 partisipan atau 9 peserta didik yang masuk. Kalau memang yang terkendala dengan jaringan ya sudah mau diapa karena kita nggak bisa ini juga ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Silakan.
Dia pakai waktu ya. Iya, itu ada perankingannya ya. Jadi siapa yang paling atas, siapa yang paling bawah. Ayo Rosida, peringkat pertama masih ada lagi. Oke, sudah 10/10 ya. Kalau sudah selesai diakhiri ya. Masih Wilda, Herdian selesai? Herdianti kedua. Maksudnya seru ndak ini aplikasi ini dipakai untuk yang tadi. Ya, kalau senang sekali pilih emoticon yang senang sekali. Kalau tidak senang pilih emoticon yang tidak senang. Oke, sudah ya. Saya akhiri. Oke, selamat untuk Nur Aisyah. Kedua, Wilda Parinare peringkat pertama dan Herdianti peringkat ketiga. Berikan aplaus untuk mereka bertiga. Luar biasa ya. Bagaimana gamenya? Seru tidak? Oke, seru. Oke, sekarang kita masuk dulu ke materi ya. Kita sudah melaksanakan pretest dengan ada tadi peringkatnya 3 orang terbaik tadi ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran lingkungan dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak negatif dari pencemaran lingkungan dengan benar. Keempat, peserta didik dapat memecahkan masalah bahaya popok sekali pakai, sampah styrofoam, kebakaran hutan, emisi gas metana, dan bahaya merkuri dengan tepat. Iya, baik. Terima kasih Herdianti. Jadi ada pertanyaan, pernahkah kamu melihat sampah yang bertumpuk atau berserakan di sungai atau di tempat lain? Pernah? Pernah. Ada di lingkungan kalian sampah bertumpuk? Ada. Jadi bagaimana itu? Ini ya, apakah terjadi pencemaran lingkungan di tempat tinggal kalian? Artinya kita ini belum memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya menjaga suatu lingkungan agar tidak tercemar. Jadi harapannya setelah kita belajar ini nanti, kalian sudah bisa menjaga lingkungan dengan baik, membuang sampah sesuai dengan jenisnya pada tempatnya ya, dan tidak lagi membuang sampah misalkan di sungai, di selokan atau di tempat yang bukan seharusnya. Kemudian yang ketiga, tahukah kamu penyebab pencemaran udara? Tahu. Iya, ada yang bisa bantu saya apa kira-kira penyebab utama pencemaran udara? Silakan Herdianti. Asap dari pabrik. Asap dari pabrik. Ada lagi yang lain? Silakan Eva. Asap dari kendaraan. Iya, asap dari kendaraan. Masih ada yang bisa bantu saya? Silakan Silva. Pembakaran sampah. Pembakaran sampah, penyebab pencemaran udara. Ada dari asap kendaraan, asap pabrik, kemudian pembakaran sampah. Bahkan saat kita memasak juga ada aroma, itu merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Oke, selanjutnya, bagaimana jika air yang tersedia di sekitar kalian tercemar hingga berbau, berubah warna dan rasa? Bagaimana tindakan kalian untuk itu? Iya, menurut Gede disaring. Ada lagi yang lain? Pengertian lingkungan hidup dan pencemaran. Nah, di sini ada video, mari kita simak sama-sama dan nanti berikan tanggapannya ya. Dari Kepulauan Riau kita ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat, merupakan warga dan
Setelah kalian menyimak video tersebut, ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana menurut kalian mengenai berita tersebut? Tentang TPA yang sudah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika hal tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian? Jangan buang sampah sembarangan saja. Kira-kira 3R pernah dengar? Reuse, reduce, recycle. Kita mengganti kantong kresek dengan kantong belanjaan, itu reduce. Kemudian kalau reuse, menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Satu boot itu kan bisa dipakai sebagai pot bunga. Recycle itu mendaur ulang. Kita menciptakan produk baru dari sisa atau dari sampah-sampah yang sudah tidak digunakan. Misalnya, kita membuat tempat tisu dari gelas aqua. Itu selanjutnya ada lagi video. Oke, sudah dilihat videonya ya. Bagaimana jika seluruh keluarga di Indonesia menggunakan popok sekali pakai pada bayi? Pasti akan penuh dengan popok bayi dan mencemari seluruh lingkungan. Kalau orang tua bayi ini tidak mempunyai kesadaran membuang popok bayi itu sesuai dengan tempatnya, misalkan ditimbun atau dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Jadi itu tadi ya pengertian lingkungan hidup menurut undang-undang dan pencemaran. Selanjutnya ada 4 macam pencemaran lingkungan. Ada yang bisa mengidentifikasi apa semua gambar? Iya, Aisyah. Pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran sungai, bukan? Iya, dan pencemaran suara. Limbah berdasarkan senyawanya itu dibagi menjadi limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Iya, limbah B3 adalah limbah yang disebut sebagai bahan beracun berbahaya. Paham sampai situ ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Sudah semua sesuai dengan kelompoknya masing-masing ini duduknya? Oke, sudah. Kita akan melakukan diskusi. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya, kemudian nanti didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak jelas, silakan. Ya, kenapa? Oh ya, disesuaikan saja, nanti disampaikan di depan. Hidup kan di sini sudah ada menurut data teman-teman. Ini yang kita buatkan grafiknya. Jadi jangan ambil dari sumber lain ya, dari grafik ini yang dipakai. Ada yang sudah selesai, siap tampil pertama, silakan. Silakan yang mau tampil pertama. Apa bahasanya tentang apa? Sampah popok bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai sampah popok yang dipakai untuk lingkungan dan kesehatan. Langsung saja ke pertanyaannya yang dibacakan oleh teman-teman. Tapi pokok blok dekor lebih banyak dibanding pokok desain. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Buatlah grafik presentasi penyumbang sampah tertinggi hingga terendah menurut riset Bank Dunia pada tahun 2017. Oke, mungkin sudah paham semua ya. Silakan kelompok 1 diakhiri. Kalau tidak ada, maka saya akhiri presentasi dari kelompok kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang akan tampil? Silakan. Apa bahasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fenomena sampah plastik di Indonesia. Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia. Plastik sampah harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan produk sekarang dapat menggunakan plastik dan kantong. Kami akan membacakan jawaban dalam pertanyaan yang atas, yaitu masalah apa yang terdapat dari informasi di atas. Masalah yang terdapat dari informasi di atas adalah sampah plastik yang ada di Indonesia. Bagaimana solusi kalian sebagai delegasi Indonesia untuk berpartisipasi mengurangi permasalahan tersebut? Membawa kantong belanja sendiri, membawa botol minum atau tumbler, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik, dan daur ulang sampah plastik. Pertanyaan yang keempat, buatlah grafik presentasi pendidikan jumlah sampah plastik menurut data statistik persampahan domestik Indonesia. Ini adalah grafik presentasi kami tentang sampah plastik yang ada di Indonesia. Kami akan membacakannya pada tahun 2023 bulan Januari. Total sampah yaitu 6,430,5. Pada bulan Februari ada 5,499,5. Pada bulan Maret ada 4,998,0. Pada bulan April ada 4,221,0. Dan pada bulan Mei ada 5,478,5. Pada bulan Juni ada 6,353,5. Pada bulan Juli ada 6,921,1. Pada bulan Agustus ada 4,907,0. Pada bulan September 5,609,0. Pada bulan Oktober ada 6,479. Pada bulan November ada 5,812,5. Pada bulan Desember ada 7,72,5. Itulah hasil presentasi dari kami tentang sampah yang inilah paparan materi dari kelompok 2. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok lain akan memberikan tanggapan, dipersilakan. Ada tanggapan? Tidak ada ya, sekarang sudah jelas semuanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok emisi gas metana. Kami akan menjawab pertanyaannya, yaitu jelaskan bahwa gas metana dihasilkan pada industri energi, agrikultur, dan pengelolaan limbah. Jadi, jawabannya, kebocoran metana dapat terjadi selama proses pengeboran, ekstraksi, proses dan transportasi gas alam. Pertanyaan kedua, dan apa yang kemudian akan terjadi jika pemanasan global diperkirakan naik 1,5 derajat Celcius pada tahun 2060? Jawabannya, jika pemanasan global diperkirakan naik dari 1,5 derajat Celcius pada tahun 2060, Indonesia akan mengalami kenaikan dampak yang signifikan, antara lain kenaikan permukaan laut, perubahan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, tunjukkan Anda dengan fakta bersama kelompok di sana. Bagaimana partisipasi Anda dalam kehidupan sehari-hari
di mana mengurangi emisi metana adalah salah satu cara efektif untuk memperlambat pemanasan global dan mencapai target perjalanan Paris. Mengurangi konsumsi daging, mengurangi sampah makanan, menggunakan energi terbarukan. Pertanyaan keempat, buatkan grafik presentasi sumber emisi gas metana menurut data laju perubahan iklim di Indonesia. Nah, ini dia grafik gas metana yang dibuat oleh kelompok kami. Saya akan membacakannya. Pada tahun 2000, emisi gas metana mencapai angka 135 juta. Dan pada tahun 2020 mencapai angka 130 juta. Jadi dia turun ya tahun berikut. Baik, apakah teman-teman ingin memberi pertanyaan? Jika ada, Oke, silakan kelompok lain ada tanggapan atau cukup sudah jelas? Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ditutup. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok terakhir sebagai penutup. Kelompok terakhir membahas tentang bahaya merkuri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang ancaman bahaya merkuri di Indonesia. Pertanyaan pertama, mungkin penjelasannya tragedi ini terjadi pada tahun 1953. Jangan tegang. Ikan yang sudah tercemar hasil merkuri limbah yang dikeluarkan oleh pabrik baterai bagaimana dampak penyegaran? Dampaknya terdapat di kesehatan, menyebabkan kerusakan paru-paru, gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, pusat cacat mental, kebutaan, kerusakan otak, hingga gangguan pertumbuhan pada anak. Nomor 3, bagaimana mengatasi yang dapat dilakukan untuk menangani pencemaran merkuri akibat penambangan emas ilegal? Penggunaan teknologi alternatif mendorong penggunaan teknologi alternatif dalam penambangan emas dalam lingkungan dan tidak melibatkan penggunaan merkuri. pertanyaan keempat, buatlah grafik presentasi sumber daya pencemaran merkuri menurut data Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, sumber pencemaran merkuri di lingkungan dapat berasal dari aktivitas penyebaran 18%, melakukan batuan 28%, dan akibat aktivitas manusia seperti pertambangan, emas skala kecil, PSK ilegal. Sumber pencemaran merkuri terbesar berasal dari PSK, yaitu 37%. Itulah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, untuk PESK jangan dihilangkan E-nya. Jangan jadi PSK, akan beda artinya itu ya, antara PESK dengan PSK. Paham ya? PESK adalah pertambangan emas skala kecil. Oke, silakan untuk kelompok lain. Sudah jelas semua ya?
Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup presentasinya. Itulah presentasi dari kelompok 3. Jika salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, tadi sudah presentasi semua ya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih karena sudah bersemangat dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan dari presentasi kita hari ini? Oke, silakan Eva. Jadi saya akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran yang kita 5 hari ini. Kesimpulannya adalah dampak terbesar pencemaran lingkungan adalah dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Manusia menjadi agen utama penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat diatasi jika manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarnya, seperti mengganti popok sekali pakai, serta dengan Koji Diapers tidak membuang sampah sembarangan tempat, serta bisa menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce pengganti kantong, kresek dengan tas belanja, reuse menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, contohnya sepatu dan botol bekas digunakan untuk pot bunga, dan resil mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat, contohnya membuat tempat tisu dari gelas plastik. Pertambangan emas skala kecil juga menjadi sumber pencemaran lingkungan hidup. Itu saja kesimpulan dari saya. Kurang dari lebihnya, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih untuk Eva, bagus sekali kesimpulannya ya. Oke, karena sudah selesai sampai di penghujung kegiatan, kita masuk ke kegiatan penutup. Seperti biasa, setelah pembelajaran kita akan melaksanakan kembali yang namanya post test atau penilaian setelah pembelajaran. Jadi silakan diangkat kembali gawainya. Saya akan kembali membuka atau mengirimkan linknya. Oke, silakan dimasukkan kodenya. Ya, sebelumnya tolong dikumpulkan kembali LKPD-nya. Sudah semua ditulis namanya ya? Iya. Yang tadi dengan kode yang berbeda. Terima kasih. Sudah semua tulis namanya? Sudah? Oke, terima kasih. Sudah ada yang masuk? Sudah 1 orang? Jadi yang belum bisa silakan mencoba bergabung, dan yang sudah silakan mengerjakan. Ya, selamat kepada winner kita pada hari ini, yaitu peringkat pertama ada Wayan Prameswara, peringkat kedua ada Dea, dan peringkat ketiga ada Yemima. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut di materi praktek pengolahan limbah plastik. Kita akan membuat sebuah produk dari sampah gelas air mineral yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Baiklah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum pulang dan menyiapkan.